Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu, rekan-rekan di channel terpilih. Semoga channel ini bisa menjadi salah satu channel pilihan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian ya. Dan semoga rekan-rekan masih selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah Bapak Ibu, kembali kita akan melanjutkan latihan soal-soalnya ya untuk Bapak Ibu yang akan mengikuti seleksi untuk ikut serta di pemilu yang akan datang menjadi panitia pemungutan suara ataupun panitia pemilihan kecamatan. Langsung saja kita akan kembali melihat soal-soalnya ya. Tapi jangan lupa yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe terlebih dahulu. Barangkali ada yang baru bertemu dengan channel ini, tombol subscribe-nya masih merah, silahkan ditekan Bapak Ibu rekan-rekan, tekan button loncengnya agar tidak ketinggalan dengan update informasi dari channel ini. Like, komentar, dan bagikan Bapak Ibu. Terima kasih. Langsung saja Bapak Ibu rekan-rekan, kita akan kembali membahas soal-soalnya ya. Pada video sebelumnya kita sudah sampai di soal nomor 30. Kita kali ini akan melanjutkan di soal nomor 31 ya rekan-rekan sekalian. Kita langsung saja ke soalnya. Pelanggaran administrasi pemilu yang diproses Bawaslu bentuknya adalah A. Rekomendasi Bawaslu. B. Rekomendasi Bawaslu berdasarkan persetujuan KPU. C. Putusan Bawaslu. D. Putusan Bawaslu berdasarkan persetujuan KPU. Saya ulangi, pelanggaran administrasi pemilu yang diproses Bawaslu bentuknya adalah rekomendasi Bawaslu berdasarkan persetujuan KPU. C. Putusan Bawaslu. Atau D. Putusan Bawaslu berdasarkan persetujuan KPU. Pelanggaran administrasi pemilu yang diproses oleh Bawaslu bentuknya adalah putusan Bawaslu ya rekan-rekan sekalian. Jawabannya yang C ya. Soal berikutnya nomor 32. Pelanggaran administrasi pemilihan yang diproses Bawaslu bentuknya adalah, kalau tadi administrasi pemilu, sekarang administrasi pemilihan yang diproses Bawaslu bentuknya adalah A. Rekomendasi Bawaslu. B. Rekomendasi Bawaslu berdasarkan persetujuan KPU. C. Putusan Bawaslu. Atau D. Putusan Bawaslu berdasarkan persetujuan KPU. Pelanggaran administrasi pemilihan yang diproses Bawaslu bentuknya adalah rekomendasi Bawaslu ya rekan-rekan sekalian. Jawabannya yang A ya. Selanjutnya nomor 33. Dalam pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, atau KPPS, lembaga yang berwenang menindaklanjuti adalah A. DKPP. B. KPU Kabupaten Kota. C. Bawaslu Kabupaten Kota. D. KPU. Dalam pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, atau KPPS, lembaga yang berwenang menindaklanjuti adalah, ya jawabannya adalah B ya, KPU Kabupaten Kota. Kita lanjutkan nomor selanjutnya 34. Bawaslu Kabupaten Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu paling lama A. 15 hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. B. 14 hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. C. 7 hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. Atau D. 3 hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. Bawaslu Kabupaten Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu paling lama 14 hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi ya. 14 hari kerja rekan-rekan sekalian. Jawabannya yang B. Nomor 35. Sifat putusan Bawaslu Kabupaten Kota adalah A. KPU Kabupaten Kota boleh mengabaikannya sepanjang berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa putusan tersebut tidak benar. B. KPU Kabupaten Kota boleh melaksanakan atau mengabaikannya, semua tergantung KPU Kabupaten Kota. C.
KPU Kabupaten Kota wajib menindaklanjuti putusan tersebut, atau D. Semua jawaban salah. Sifat putusan Bawaslu Kabupaten Kota adalah KPU Kabupaten Kota wajib Sifat putusan Bawaslu Kabupaten Kota adalah KPU Kabupaten Kota wajib menindaklanjuti putusan tersebut. Jawabannya yang C ya Bapak Ibu, wajib sifatnya untuk ditindaklanjuti. Ke-36, sanksi administrasi pembatalan calon anggota DPRD yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota berdasarkan putusan Bawaslu Kabupaten Kota dapat dilakukan upaya hukum lain, yaitu ke A. DKPP, B. Mahkamah Agung, C. Bawaslu, D. KPU. Sanksi administrasi pembatalan calon anggota DPRD yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota berdasarkan putusan Bawaslu Kabupaten Kota dapat dilakukan upaya hukum lain ke Mahkamah Agung ya Bapak Ibu rekan-rekan, ke Mahkamah Agung. 37. Yang dimaksud dengan sengketa proses pemilu adalah apa yang dimaksud dengan sengketa proses pemilu? Sengketa antara sesama peserta pemilu. B. Sengketa antara tim kampanye peserta pemilu dengan tim kampanye yang lain. C. Sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa antar peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya sebuah keputusan. Atau D. Sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dan sengketa antar sesama penyelenggara pemilu, yakni antara KPU dan Bawaslu. Yang dimaksud dengan sengketa proses pemilu adalah sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dan sengketa antar peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya sebuah keputusan. Jadi jawabannya yang C ya, yang dinamakan sengketa proses pemilu ya Bapak Ibu rekan-rekan. 38. Terima kasih kepada Bapak Ibu rekan-rekan yang masih mengikuti video ini ya. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu Bapak Ibu. Yang berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu adalah A. Bawaslu, B. DKPP, C. KPU, D. Mahkamah Konstitusi. Yang berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu adalah Bawaslu ya Bapak Ibu. Jawabannya yang A. 39. Putusan mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali sengketa proses pemilu yang meliputi A. Verifikasi partai politik peserta pemilu, penetapan DCT anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPD kabupaten kota, dan penetapan pasangan calon. B. Verifikasi partai politik peserta pemilu dan penetapan pasangan calon. C. Penetapan DCT anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPD kabupaten kota. Atau D. Semua jawaban salah. Putusan mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali proses pemilu yang meliputi yang A ya Bapak Ibu, verifikasi partai politik peserta pemilu, penetapan DCT anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota, dan penetapan pasangan calon yang A. Lanjutkan nomor 40. Jika putusan dalam penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilakukan Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, maka dapat dilakukan upaya hukum ke A. Mahkamah Agung, B. Mahkamah Konstitusi, C. Pengadilan Tinggi, D. PT UN. Jika putusan dalam penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilakukan Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, maka dapat dilakukan upaya hukum ke PT UN ya Bapak Ibu. Jawabannya yang D. 41. Perselisihan hasil pemilu dapat diajukan ke A. Mahkamah Konstitusi, B. Mahkamah Agung, C. Bawaslu, D. PT UN. Perselisihan hasil pemilu dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi ya Bapak Ibu rekan-rekan. Jawabannya yang A. Sengketa proses pemilu melalui PT UN yang berkaitan dengan dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan partai politik sebagai peserta pemilu bersifat A. Final dan mengikat dan tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. B. Final dan mengikat
tetapi bisa diupayakan hukum lain ke Mahkamah Agung sepanjang ditemukan bukti baru. C. Tidak final dan mengikat karena masih dapat dilakukan upaya hukum lain. D. Dapat dilakukan upaya hukum lain dengan cara banding ke Pengadilan Khusus Pemilu. Saya ulangi, sengketa proses pemilu melalui PT UN yang berkaitan dengan dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan partai politik sebagai peserta pemilu bersifat final dan mengikat dan tidak dapat dilakukan upaya hukum lain, Bapak Ibu. Jawabannya yang A. Selanjutnya nomor 43. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang masih menyimak video ini, dan bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu Bapak Ibu. Terima kasih. Terkait dengan putusan PT UN, posisi KPU adalah A. Tidak wajib menindaklanjuti karena KPU berhak untuk mengajukan upaya banding. B. Putusan PT UN tak ada bedanya dengan rekomendasi Bawaslu, maka KPU berwenang untuk melakukan pemeriksaan, klarifikasi, dan memutus sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 25 tahun 2013. C. KPU wajib menindaklanjuti paling lama 3 hari kerja. Atau D. KPU wajib menindaklanjuti paling lama 7 hari kerja. 43. Terkait dengan putusan PT UN, posisi KPU adalah KPU wajib menindaklanjuti paling lama 3 hari kerja. Jawabannya yang C, Bapak Ibu. Selanjutnya nomor 44. Peserta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan sengketa perselisihan ke Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan A. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk 500.000, selisih suara dengan calon lain maksimal 2%. B. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk 500.000 sampai 1 juta, selisih suara dengan calon lain maksimal 1%. C. Paling lama 3 kali 24 jam sejak diumumkannya penetapan perolehan suara secara nasional oleh KPU. D. Paling lama 7 hari sejak diumumkannya penetapan perolehan suara oleh KPU kabupaten kota. Peserta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan sengketa perselisihan ke Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan yang paling tepat adalah paling lama 3 kali 24 jam ya sejak diumumkannya penetapan perolehan secara keseluruhan secara nasional oleh KPU. Jadi jawabannya yang C ya. Selanjutnya nomor 45. Yang berhak mengajukan sengketa perselisihan hasil pemilu anggota DPR dan DPRD adalah A. Calon yang perolehan suaranya merasa dicurangi. B. Peserta pemilu yaitu partai politik. C. Tim kampanye partai politik. D. Kuasa hukum. Saya ulangi, yang berhak mengajukan sengketa perselisihan hasil pemilu anggota DPR dan DPRD adalah jawabannya B ya, peserta pemilu yaitu partai politik Bapak Ibu. 46. Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden, yang berhak mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi adalah A. Pasangan calon presiden dan wakil presiden. B. Kuasa hukum yang ditunjuk. C. Tim kampanye. D. Partai politik pengusul. Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden, yang berhak mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi adalah A ya Bapak Ibu sekalian, pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nomor 47. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik, diatur bahwa perselisihan internal partai politik harus terlebih dahulu diselesaikan melalui A. Musyawarah mufakat. B. Asas damai. C. Pengadilan negeri. D. Mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik, diatur bahwa perselisihan internal partai politik harus terlebih dahulu diselesaikan melalui Mahkamah Partai Politik ya, Mahkamah Partai Politik atau sebut lain yang dibentuk oleh partai politik. 48. Dalam hal penyelesaian perselisihan di dalam internal partai politik sebagaimana dimaksud pada soal nomor 47 tersebut tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dapat melalui A. PT UN.
B. Pengadilan Tinggi, C. Pengadilan Negeri, D. Mahkamah Konstitusi. Dalam hal penyelesaian perselisihan di dalam internal partai politik sebagaimana soal nomor 47 tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri ya Bapak Ibu sekalian. Jawabannya yang C. Soal selanjutnya, sekali lagi terima kasih pada Bapak Ibu yang masih menyimak video ini, dan bagi yang belum subscribe, mohon bantuannya untuk di subscribe ya Bapak Ibu, tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan update informasi dari channel ini selanjutnya. 49. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Bunyi ketentuan tersebut terdapat dalam A. Pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ketiga, B. Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen kedua, C. Pasal 22E ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Amandemen ketiga, D. Pasal 21 D ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen kedua. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Bunyi ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ketiga Bapak Ibu. Jawabannya yang A. Nomor 50. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Ketentuan tersebut tertuang dalam A. Pasal 23C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, B. Pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen pertama, C. Pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ketiga, atau D. Pasal 22D ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 22E ayat 5 Amandemen ketiga. Jawabannya yang C Bapak Ibu. Kita lanjutkan soal berikutnya. Kita akan sambung di video berikutnya ya Bapak Ibu. Semoga soal-soal yang diberikan bermanfaat, dan bagi yang masih membutuhkan kita akan update selanjutnya. Untuk itu jangan lupa yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe, tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan ketika kita upload video berikutnya. Like, komentar, dan bagikan ke rekan-rekan kita jika dirasa video ini bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah subscribe, yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Saya doakan Bapak Ibu semua selalu diberi kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.